Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Riandra Naila Putra Madani dari program studi Akuntansi Reguler A dengan nomor NPM 251104020001 dengan dosen pengampu Dr. Mokri Sidki MAG. Di video kali ini, saya akan mereview materi mata kuliah syariah yang sudah kita pelajari dari awal semester perkuliahan hingga sekarang. Materi yang akan saya bahas terbagi dalam dua bab. Bab pertama membahas tentang syariah dan perkembangan syariah. Bab kedua membahas tentang sumber hukum Islam yang mencakup urgensi, konsekuensi hukum, 5 dasar hukum, klasifikasi hingga sumber hukum utama dalam Islam. Kita mulai dari bab 1, yaitu definisi syariah. Secara bahasa, syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu asy-syariah, yang berarti jalan atau jalan menuju sumber air. Orang yang membuat jalan tersebut secara bahasa disebut sebagai membuat syariat. Jadi, sederhana syariat adalah jalan yang harus dilalui manusia dalam kehidupannya. Secara istilah, syariat adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang perlu kita garis bawahi, syariah itu bukan sekadar kumpulan larangan dan perintah. Syariah adalah sistem hidup yang menyeluruh yang mencakup 4 aspek: akidah, ibadah, moral, dan muamalah, yaitu hubungan sosial dan ekonomi antar sesama manusia. Satu hal yang menarik diajarkan atau dipaparkan oleh Bapak dosen Mokri Sidki, yaitu hidup dengan aturan itu berbeda dengan hidup bebas. Meski kelihatannya lebih enak hidup bebas, tanpa aturan semua tidak akan berjalan lancar. Syariah hadir sebagai pedoman atau paduan agar hidup kita tertata dan terarah. Selanjutnya, masih dalam bab 1, sekarang kita akan bahas perkembangan syariah dari zaman Nabi terdahulu. Banyak yang mengira syariah baru ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Padahal syariah sudah ada sejak manusia pertama diciptakan, yaitu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dalam ilmu fikih, syariat para nabi sebelum kita disebut syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana, yang artinya syariat sebelum kita, atau juga bisa disebut qobluna. Qobluna. Mari kita telusuri perkembangannya satu per satu. Di zaman Nabi Adam SAW, syariah pertama kali diturunkan berupa aturan dasar kehidupan dan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syariah yang paling awal. Selanjutnya, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai ada ibadah yang lebih terstruktur. Ibadah haji bahkan sudah dikenal sebelum zaman beliau. Pada masa ini juga ditekankan pentingnya tauhid dan dilarangnya pengagungan keturunan secara berlebihan, karena termasuk kelakuan jahiliyah. Selanjutnya ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah menurunkan kitab Taurat sebagai pedoman hukum bagi Bani Israel. Lalu di zaman Nabi Isa alaihissalam diturunkan kitab Injil untuk melengkapi dan menyempurnakan syariat sebelumnya. Dan akhirnya di zaman Nabi Muhammad SAW, syariat Islam diturunkan secara sempurna melalui Al-Quran dan Sunnah, berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Yang sangat penting untuk kita ingat, inti syariat dari semua zaman itu selalu sama, yaitu menyembah Tuhan yang Esa. Syariah hanya mengalami penyempurnaan dalam bentuk pelaksanaannya. Bahkan ibadah seperti puasa sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Ada juga 2 cara memahami istilah syariah di zaman sekarang. Pertama, syariah dimaknai sebagai agama itu sendiri, bersifat mutlak, suci, benar, merupakan wahyu Allah yang tidak bisa diubah. Kedua, syariat disamarkan dengan fikih. Syariah disamakan dengan fikih, yaitu pemahaman manusia tentang syariah yang bersifat relatif. Itulah kenapa banyak ulama bisa punya pendapatan yang berbeda-beda.
karena pemahaman manusia tidak sempurna. Lalu, soal konsep kebahagiaan dalam syariah, kebahagiaan yang menurut kita baik dan menyenangkan belum tentu bahagia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, sesuatu yang kita nikmati bisa berbalik menjadi kesengsaraan jika tidak dilandasi aturannya. Ada dua tipe orang yang paling sulit dinasehati. Yang pertama, tim sukses. Kenapa tim sukses susah dinasihati? Karena biasanya orang yang merasa sudah berhasil sehingga tidak mau menerima masukan. Itulah mengapa tim sukses susah dinasihati. Yang kedua adalah orang yang sedang jatuh cinta, karena perasaan bisa menutupi akal sehat. Makanya syariat hadir sebagai panduan agar kita tidak salah jalan dalam mengejar kebahagiaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab berikutnya, bab 2, yang akan membahas sumber hukum Islam. Kita mulai dari argensi sumber hukum Islam. Argensi artinya seberapa penting sesuatu itu perlu dipelajari. Kenapa sumber hukum Islam wajib kita pahami? Jawabannya sederhana, supaya kita punya tolak ukur yang jelas dalam menjalankan ajaran Islam. Tanpa sumber yang jelas, hukum akan bersifat subjektif. Artinya, setiap orang bisa menafsirkan sesuka hati dan akhirnya menimbulkan penafsiran ganda serta kekacauan. Lalu, contoh sederhana yang diberikan oleh Bapak Mokhri Sidki, yaitu kalau ada orang yang melanggar lalu lintas, harusnya ada aturan yang jelas untuk mengatur konsekuensinya. Kalau tidak ada aturan, setiap orang bisa memutuskan hukumannya sendiri. Itulah yang disebut subjektif. Mempelajari ilmu yang diwajibkan oleh Al-Quran adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang telah baligh dan tidak bisa diwakilkan. Contohnya seperti sholat, zakat, dan puasa. Ini berbeda dengan fardu kifayah yang gugur jika sudah ada orang lain yang menggantikannya atau mengerjakannya. Sumber hukum Islam mengikuti alur mulai dari Al-Quran, hadis, hingga ijtihad ulama, di mana setiap hukum harus merujuk ke salah satu sumber tersebut. Lalu, kita bahas konsekuensi dan beban hukum Islam. Dalam Islam, seseorang baru terkena beban hukum atau yang disebut taklif apabila sudah memenuhi dua syarat, yaitu akil dan baligh. Namun, keduanya tidak selalu datang bersamaan. Baligh ditandai dengan pencapaian biologis tertentu, mimpi basah bagi laki-laki dan datang haid bagi perempuan. Akil artinya berakal, yaitu kemampuan berpikir dan memahami secara matang. Seseorang yang sudah baligh secara biologis belum tentu sudah akil, dan seseorang yang belum akil dianggap belum memiliki putusan penuh atas dirinya sendiri, sehingga beban hukum belum sepenuhnya berlaku baginya. Lalu, ada beberapa hal yang menyebabkan keterlambatan akil. Ada dua faktor utama. Pertama adalah pengaruh zaman. Di era modern ini, banyak hal yang justru terhambat perkembangan akal. Kedua, faktor makanan. Jenis dan kualitas minuman maupun makanan yang dikonsumsi mempengaruhi perkembangan akal seseorang. Lalu, ada dua konsekuensi hukum yang perlu kita pahami. Kondisi pertama, seseorang yang sudah baligh tapi belum akil, contohnya banyak perempuan yang sudah haid namun akalnya belum matang karena faktor usia dan lingkungan. Dalam kondisi ini, kematangan akal tetap menjadi faktor penting dalam penetapan hukum. Kondisi kedua, seseorang yang sudah akil balik sepenuhnya, maka ia bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan dan wajib menjalankan seluruh kewajiban Islam. Beban hukum itu berjalan dari pagi ke pagi. Artinya, terus-menerus sepanjang hidup selama seseorang masih dalam kondisi akil balik. Selanjutnya kita bahas 5 dasar hukum Islam. Islam menetapkan 5 kategori hukum sebagai panduan bagi setiap muslim dalam bertindak. Pertama, wajib, sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan mendapat dosa. Contohnya, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan.
Kedua, sunnah, sesuatu yang dianjurkan. Jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Contohnya sholat sunnah seperti sholat duha, dan juga ada puasa Senin Kamis. Ketiga, mubah, sesuatu yang boleh dilakukan atau ditinggalkan. Tidak ada pahala maupun dosa. Keempat, ada makruh, boleh dikerjakan tapi tercela dan tidak disukai. Lebih baik ditinggalkan meskipun tidak berdosa. Yang kelima, ada haram, kebalikan dari wajib. Jika dikerjakan mendapat dosa, tapi ditinggalkan mendapat pahala. Supaya mudah dipahami, kita memakai satu aktivitas saja, yaitu makan. Yang pertama, makan wajib. Contohnya, berbuka puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, makan sunnah, sahur, atau makan ketika kita sedang bertamu ke rumah orang lain, itu dalam bentuk menghormati tuan rumah. Yang tiga, makan mubah, makan biasa karena memang mau makan aja. Yang keempat, makan makruh, makan di depan orang yang sedang berpuasa. Yang kelima, makan haram, makan saat berpuasa atau saat sedang sholat. Dari satu aktivitas yang sama, hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung situasi dan konteksnya. Inilah yang membuat hukum Islam menjadi sangat dinamis dan relevan untuk semua kondisi kehidupan. Sekarang kita masuk ke sumber hukum Islam dan klasifikasinya. Sumber hukum Islam adalah dasar dalam menetapkan hukum Islam, baik dalam ibadah maupun muamalah, seperti pernikahan, pinjam-meminjam, atau menggadai. Sumber hukum Islam diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum utama, yang disebut al-adillah, al-asliyah, atau al-muttafaq alaih, yaitu sumber yang sudah disepakati oleh seluruh ulama, terdiri dari 4 sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kedua, sumber hukum sekunder, yang disebut al-dillah, al-tabayyah, atau al-mukhtalafih, yaitu sumber yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Biasanya digunakan ketika tidak ditemukan jawaban yang jelas dan dalam sumber primer atau dalam sumber utama. Ada ulama yang sepakat, ada juga yang tidak sepakat. Lalu kita akan membahas sumber hukum utama dalam Islam secara lebih detail. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Seluruh hukum dalam Islam pada dasarnya berpijak pada Al-Quran. Al-Quran memuat 3 jenis aturan pokok: larangan, hal-hal yang harus ditinggalkan; kewajiban, hal-hal yang harus dilaksanakan; dan anjuran, hal-hal yang dianjurkan namun tidak wajib. Salah satu tantangan dalam memahami Al-Quran adalah banyak orang yang memiliki cara pemahaman yang berbeda-beda. Karena inilah Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang sangat kaya makna. Contoh perintahnya, dirikanlah sholat. Dalam bahasa Arabnya mengandung makna yang sangat dalam dan tidak bisa diterjemahkan secara harfiah begitu saja. Selanjutnya adalah sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, meliputi perkataannya, perbuatannya, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Sifat Nabi Muhammad terbagi menjadi 2, yaitu kholiyah, yaitu sifat fisik seperti rambut gondrong, dan khulukiyah, yaitu akhlak dan karakter beliau. Yang penting untuk kita ingat, tidak semua sunnah bisa kita lakukan. Ada sunnah khusus yang hanya berlaku untuk Nabi saja. Contohnya, menikah lebih dari 4 istri. Dan ada sunnah umum yang berlaku untuk seluruh umat Islam, seperti cara makan dan berpakaian. Lalu, sumber sunnah terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, tradisi. Kedua, selera. Ketiga, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ialah cara berpakaian dan berbahasa. Tradisi ini tuh bukan suatu hukum syariat, karena tradisi itu bersifat budaya. Lalu yang kedua tuh ada selera. Selera seperti makanan dan warna kesukaan Nabi. Ini juga bukan kewajiban agama. Dan yang terakhir, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat perintah atau larangan. Inilah yang menjadi hukum syariat yang wajib kita ikuti.
Selain Quran dan Sunnah, ada juga ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Dan kias, yaitu analogi hukum dengan menyamakan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Dari semua materi yang sudah saya review, saya memiliki kesimpulan, yaitu syariah merupakan sistem hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariat tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mencakup akidah, moral, dan hubungan sosial atau muamalah, sehingga menjadi aturan yang menyeluruh dalam kehidupan. Perkembangan syariah telah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu hingga mencapai kesempurnaan pada masa Nabi Muhammad SAW. Meskipun bentuk pelaksanaannya berkembang, ini ajarannya tetap sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan syariah, sumber hukum Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dalam menentukan benar atau salah. Sumber utama hukum Islam terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum agar tidak bersifat subjektif. Setiap muslim yang sudah memiliki syarat akil dan balik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hukum Islam. Hukum dalam Islam juga bersifat fleksibel dan kontekstual yang tercermin dalam 5 kategori hukum. Pertama, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dalam memahami seluruh materi ini, diharapkan setiap individu dapat menjalani kehidupan yang lebih terarah, bijak dalam mengambil keputusan, serta mampu mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Baik, itu tadi adalah review saya mengenai materi mata kuliah syariah yang sudah kita pelajari bersama selama ini. Mulai dari definisi syariah, perkembangan syariah dari zaman Nabi terdahulu, urgensi dan konsekuensi sumber hukum Islam, 5 dasar hukum Islam, hingga sumber dan klasifikasi hukum Islam. Semoga review ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami dan mengamankan ilmu yang sudah diajarkan oleh Bapak Mokri Sidki, MAG. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.